Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan untuk kembali bertemu dalam dari kembali belajar eh, melanjutkan pembelajaran kita pada hari-hari sebelumnya ya. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran matematika jarak jauh, yaitu materinya persamaan linear satu variabel. Ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sebelumnya agar Allah mudahkan dalam kita mempelajari materi kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita mulai pembelajaran kita. Silakan disimak baik-baik. Ya. Semoga nanti mudah dipahami. Ya. Persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kali ini tujuan kita adalah menyatakan persamaan linear satu variabel dalam bentuk ekuivalen atau setara dengan benar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Baik, kita mulai ke materinya. Ya. Kita langsung ke aktivitas 1. Aktivitas 1 tujuannya adalah untuk menyatakan persamaan linear satu variabel dalam bentuk ekuivalen. Jadi nanti saya berharap dengan melaksanakan aktivitas 1 ini kalian sudah bisa menentukan atau menyatakan persamaan linear satu variabel dalam bentuk yang setara. Jadi bagaimana caranya menyetarakan, mengekuivalenkan persamaan linear satu variabel. Ya, di sini kita menggunakan permodelan timbangan ya. Permodelan timbangan. Pada model timbangan dikatakan seimbang ya, dikatakan seimbang jika berat beban sebelah kiri dan juga berat beban sebelah kanan sama. Ya, baru dikatakan bisa seimbang. Nah, jika sebaliknya, jika sebelah kanan lebih berat, maka dia tidak akan seimbang, akan berat sebelah. Nah, tentu kalian ini bisa lihat pada kehidupan sehari-hari juga banyak terjadi ya. Nah, baik kita cermati posisi timbangan berikut ini. Ada ilustrasi gambar timbangan yang nomor 1. Di sebelah kirinya ada X kurang 8, kemudian di sebelah kanannya ada 25. Nah, mula-mulanya timbangan ini sama. Ya, jadi X kurang 8 dengan 25 ini beratnya sama. Maka dia seimbang ya, maka dia seimbang. Nah, pada gambar kedua ternyata yang sebelah kiri ditambah bebannya seberat 8 satuan. Maka yang terjadi sebelah kiri akan lebih berat dari sebelah kanan. Sehingga persamaannya bentuknya seperti ini.
X kurang 8 tambah 8 lebih dari 25. Nah, agar kembali seimbang, caranya bagaimana? Nah, bisa dilihat di nomor 3, agar kembali seimbang, di nomor 3 ini yang sebelah kanan juga ditambahkan 8 satuan berat ya. Nah, akhirnya ketika sebelah kiri sudah ditambahkan tadi 8 satuan dan sebelah kanan juga ditambahkan 8 satuan, maka eh, kembali beratnya menjadi seimbang. Nah, persamaan yang kita dapatkan di sini adalah X kurang 8 tambah 8 sama dengan 25 tambah 8. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi tentunya kalau sebelah kiri kita tambahkan 8 satuan, maka untuk menyeimbangkan sebelah kanan juga harus kita tambahkan 8 satuan. Bagaimana ilustrasi ini bisa kalian pahami? Baik. Nah, dari ilustrasi tersebut, adik-adik semua mendapat gambaran bagaimana caranya membuat persamaan yang ekuivalen atau setara. Nah, dari kesimpulan, apakah yang bisa kalian simpulkan? Bisa kalian tulis di sini ya. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang cara membuat persamaan yang setara? Ya. Dari ilustrasi tadi, kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana caranya membuat persamaan yang setara ya. Silahkan dibuat di bukunya jawaban kalian sendiri sesuai dengan pengertian kalian terhadap ilustrasi yang tadi sudah kita bahas ya. Baik, kita lanjutkan. Kembali kita berilustrasi. Kali ini kita menggunakan ilustrasi persegi panjang. Perhatikan tabel berikut dan jawablah pertanyaannya ya. Jadi ini langsung kalian jawab pertanyaannya. Kalian harus berpatokan pada ilustrasi sebelumnya tadi. Kalau tadi kita tambahkan kiri kanan, nah kalau sekarang ini bagaimana? Lihat ya. Baik, perhatikan baik-baik langkahnya. Yang pertama, gambar ilustrasinya di sini ada persegi panjang ya. Ada persegi panjang warna biru dan warna kuning. Kita lihat keterangannya. Kedua persegi panjang memiliki luas yang sama. Luas persegi yang kecil adalah satu satuan. Tulislah persamaannya. Jadi yang ini satuannya. Kalau yang ini dalam bentuk variabel X. Nah, kedua persamaan persegi panjang memiliki luas yang sama. Luas persegi yang kecil adalah satu satuan. Tulislah persamaannya. Bisa kalian tulis persamaannya? Bisa? Saya kasih gambarannya. X-nya ada 2. X-nya ada 2. Berarti bisa kita tulis. Misalkan ada meja 2. 2 meja. Berarti bisa kita tulis 2M. Ya. Ada 2 meja. Berarti bisa kita tulis menjadi 2M. Nah, di sini ada 2 persegi ya. Ada 2 persegi. Persegi panjang. Berarti bisa kita tulis 2 persegi panjang ini namanya satuannya X. Berarti bisa kita tulis
2, iya 2x ya. 2x, 2x. Kemudian sebelahnya 2x ini sama ukurannya dengan berapa satuan di sini? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Berarti 2x ini sama dengan 12. Ya, silakan ditulis persamaannya di sini. Nanti buat di bukunya aktivitas 2, aktivitas 1 luas persegi panjang 1. Nah, jawabannya di sini ya. Tulis di bukunya seperti itu. Persamaan yang kalian dapatkan di sini seperti apa? Tadi ya. Di sini ada 2x sama dengan 12. Nah, tulis di sini. Paham ya? Oke. Kemudian ilustrasi yang kedua, gambar yang langkah kedua di sini sama 2x tapi dibagi menjadi 2. Kemudian yang sebelahnya juga dibagi menjadi 2. Coba dibuat persamaannya. Persamaan yang tadi di atas ini kalian tulis kembali di sini, nanti dibagi 2 masing-masing. Sebelah kiri kalian bagi 2, sebelah kanan juga kalian bagi 2. Sama dengan tadi kita menjumlahkan ya. Sebelah kiri kita jumlahkan, tambahkan 8, sebelah kanan kita tambahkan 8. Tapi di sini pembagian. Jadi di sini ditulis pembagian. Sebelah kiri kita bagi 8, sebelah kanan kita bagi 12 ya. Bukan 2, dibagi 2 ya. Mohon maaf. Sebelah kiri kita bagi 2, dan juga sebelah kanan kita bagi 2. Silakan ditulis jawabannya. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Sudah ditulis. Nah, selanjutnya di sini tulislah bentuk yang setara dari persamaan sebelumnya. Ini langkah ketiganya. Tulislah bentuk yang setara dari persamaan sebelumnya. Setelah dibagi 2, apa yang terjadi? Yang sebelahnya tadi dibagi 2, yang sebelah kanannya juga dibagi 2. Nah, setelah dibagi 2, tulis persamaannya di sini jadi berapa? Sisanya berapa? Paham ya? Nah, sisa persamaannya tadi seperti ini. Yang sebelahnya jadi 1x, x saja. Kemudian sebelahnya jadi berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena sudah dibagi 2 tadi ya. Sisa persamaannya seperti ini. X sama dengan 6. Nah, bisa kalian tulis di sini. Oke, baik. Dari ilustrasi tersebut, kalian mendapat gambaran bagaimana caranya membuat persamaan yang ekuivalen. Kesimpulannya, apakah yang bisa kalian tulis tentang cara membuat persamaan yang setara tersebut? Kalian buat kesimpulan sendiri di sini ya, tentang ilustrasi yang luas persegi panjang ini. Apa yang bisa kalian simpulkan setelah kalian melakukan mengamati ilustrasinya? Ya, silakan ditulis kesimpulannya di sini di bukunya. Di pause video ini kalau ketika menjawab ya, biar nanti tidak mengulang-ulang. Di pause. Baik, kalau sudah kalian buat kesimpulan, kita lanjutkan. Ya, ini aktivitas kita yang kedua. Tujuan daripada aktivitas yang kedua ini adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, kita dapat penyelesaiannya nanti ketika kita sudah membawa materi ini ya.
Nah, di sini juga kita melakukan ilustrasi gambar menggunakan neraca sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang pertama, jika berat sebuah bola dinyatakan dengan X, berarti ini X, dan berat sebuah kubus dinyatakan dalam satuan, berarti ini 3, ya. Berarti sebelahnya ini berapa? Ada X dan ada 3, berarti X tambah 3, ya. X tambah 3. Kemudian ruas kanannya yang sebelah kanan adalah satu-satu, tulislah persamaannya, ya. Sebelah kanan ada hanya kubus, berarti satuan aja. Berapa kubus di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kubus di situ? Ada 7. Nah, silakan tuliskan persamaannya. Oke, saya buatkan satu persamaannya di sini, ya, sebagai contoh. Di sini ada X, karena bola ini dinyatakan dengan X. Kemudian ada 3, karena kubus ini dinyatakan dengan satu satuan. Ada 3 berarti 3 satuan. Berarti bisa kita tulis di sini apa? Bolanya ada 1 berarti X. Tambah kubusnya ada 3 berarti 3. X tambah 3. Sama dengan di sebelahnya ada berapa? Di sebelahnya ada hanya kubus. Berarti hanya satuan. Berapa satuan di sini? Ada 7. Berarti sama dengan 7. Nah, bentuk persamaannya menjadi seperti ini. X tambah 3 sama dengan 7. Saya. Nah, yang kedua, jika diambil 3 buah kubus satuan pada masing-masing ruas, tuliskan persamaannya. Nah, silakan ditulis persamaannya ini. Yang sebelah ini sudah hilang 3, yang sebelahnya juga hilang 3. Berarti sisa bola 1 di sebelah kiri dan sebelah kanannya sisa 4 kubus. Nah, buat persamaannya di sini. Sisanya itu, ya. Baik. Kita sebelahnya, ya. Nah, yang ketiga, gambar di samping menunjukkan penyelesaiannya. Nah, ini menunjukkan penyelesaian dari persamaan tadi. Sisa X dan sisa 4. Berarti X sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Ya. Nah, pada aktivitas ini kalian telah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan linear. Ya. Nah, kalian sudah bisa menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, dari ilustrasi tersebut selanjutnya kalian sudah bisa menyelesaikan persamaan X tambah 3 sama dengan 7 dengan cara sebagai berikut. Lihat caranya, ya. Nah, X tambah 3 sama dengan 7. X tambah 3 dikurangi 3 sama dengan 7 kurang 3. Ingat kedua ruasnya tadi kita kurangi 3. Ya, 3 kubus sebelahnya, 3 kubus juga sebelahnya. Jadi harus seimbang. Kenapa? Kita harus seimbangkan ruas kiri dan ruas kanan. Ketika ruas kiri kita kurangi 3, maka ruas kanan juga harus dikurangi 3. Maka himpunan penyelesaian daripada persamaan itu adalah 4. Karena X-nya sama dengan 4. Bisa dipahami, ya. Nah, demikian juga cara penyelesaian persamaan X kurang 3 sama dengan 9. Dapat kalian lakukan sebagai berikut. Nah, X kurang 3 sama dengan
9, ini 9 ya. Yang 7, 9. Maka X kurang 3 tambah 3 sama dengan 9 tambah 3. Kenapa ini ditambah? Kenapa ditambah? Sedangkan di sini dikurang. Ya, ini perbedaannya ya. Pada pada bagian pertama X tambah 3 sama dengan 7. Nah, ini posisinya ditambah. Ketika ditambah maka kita harus kurangi ya. Ketika ditambah maka harus kita kurangi agar supaya nanti berkurang, lebih sederhana. Artinya 3-nya hilang. Maka 3 kurang 3 nanti hasilnya 0 ya. Nah, kalau di sini karena posisi awalnya adalah ini, posisi 3 ini dikurang X kurang 3, maka untuk menghilangkan 3 harus kita tambahkan 3. Kalau kita kurangi nanti posisinya kembali ke tidak lebih sederhana malah lebih besar ya. Maka ketika negatif 3 kita tambahkan 3 maka hasilnya nanti 0 kembali ya. Negatif 3 tambah 3 hasilnya 0. Nah, pada ini 9 tambah 3 ruas kanannya adalah 12. Nah, itulah kenapa ini ditambah dan ini dikurang ya. Untuk menghilangkan 3. Nah, himpunan penyelesaian di sini adalah 12. Ya. Sudah bisa dipahami ya. Sekarang selanjutnya pada ilustrasi yang kedua. Cara penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana dengan 2x sama dengan 12? 2x sama dengan 12. Teliti dan kerjakan aktivitas berikut dengan serius ya. Silahkan dikerjakan. Langkah 1, gambar ilustrasinya seperti ini. Ada 2 balok, warna biru dan warna kuning seperti tadi. Kedua persegi panjang ini memiliki luas yang sama. Luas persegi yang kecil adalah 1 satuan, tulislah persamaannya. Silahkan ditulis persamaannya tadi pada aktivitas 1 juga sudah kita lakukan ini. Persamaannya sudah kalian dapatkan ya. 2x sama dengan berapa ini? 12 ya. 2x sama dengan 12. Oke, ditulis jawabannya di sini di buku. Nah, yang kedua ruas dibagi 2, tulislah persamaannya. Nah, ruas kiri kalian bagi 2, ruas kanan bagi 2. Buat persamaannya di sini. Nah, setelah dibagi 2, nanti akan hilang satunya. Ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti tinggal sebelah kiri tinggal 1, sebelah kanan tinggal separuhnya ini 26 ya. Separuhnya 6 berarti persamaannya jadi X sama dengan 6. Ya, bisa ditulis di situ ya. Nah, pada aktivitas ini kalian sudah belajar menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan mengali atau membagi. Jadi pada saat ini kita sedang membagi atau mengali. Nah, pada sesi pertama tadi kita mengurangi dan menjumlahkan. Sekarang ini kita membagi dan mengali. Dengan memperhatikan ilustrasi tersebut, maka cara penyelesaian persamaan 2x sama dengan 12 sama dengan seperti ini. 2x sama dengan 12. Kedua ruas kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Kenapa kita bagi 2? Kenapa nggak dibagi 3? Di sini ada 2 ya. Untuk menghilangkan 2 maka kita bagi 2. Kalau kita bagi 3 nanti malah tidak hilang. Tidak jadi 1 maka kita bagi 2 ya.
bagi 2 sehingga 2 bagi 2 nanti sisa X, 12 bagi 2 sisa 6. Seperti tadi ilustrasinya pada eh, persegi panjang tadi, kita bagi 2 sisa 1 persegi panjang, sebelahnya kita bagi 2 sisa 6 satuan. Maka ini yang disebut dengan penyelesaiannya, X sama dengan 6. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Baiklah. Nah, dengan cara yang sama kalian sudah dapat menyelesaikan persamaan negatif 3X sama dengan 12. Caranya seperti ini. Negatif 3X sama dengan 12. Berarti ini kita bisa bagi negatif 3. Ya. Karena posisinya di sini negatif 3, kita harus ubah jadi 1, maka kita harus bagi menjadi negatif 3 ya. Nah, karena sebelahnya kita bagi negatif 3, maka ruas kanannya juga kita bagi negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3, 1, sisa X. 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4. Bisa dipahami ya? Itu cara penyelesaian himpunan persamaan linier. Nah, di sini ada lagi tambahan. Bagaimana penyelesaian persamaan dengan koefisien pecahan seperti 1/2X sama dengan negatif 4? Nah, caranya sebagai berikut. Bisa kalian lihat di sini. 1/2X sama dengan negatif 4. 1/2X. Nah, kedua ruas dikalikan 2. Ya, dikalikan 2. 1/2 kita kalikan 2, nanti hasilnya 1. Negatif 4 kita kalikan 2, hasilnya negatif 8. Jadi, pada posisi pecahan seperti ini berarti kita harus kalikan. Jangan lagi dibagi. Ya, dikalikan. Kalau posisinya tadi seperti yang sebelumnya, perkalian, maka sebaliknya kita akan bagi. Kalau ini posisinya pembagian 1/2 pecahan, maka ini kita harus kali. Ya. Harus kali. Nah, ini dikali 2 karena posisinya di sini 1/2. Maka kita kali 2 nanti bisa menghasilkan 1. X sama dengan negatif 8, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan persamaannya 2X tambah 4 sama dengan 12? Nah, ini ada campurannya ya. Ada penjumlahannya juga. Lihat persamaannya 2X tambah 4 sama dengan 12. Maka yang pertama harus dilakukan adalah posisi penjumlahan ini harus kita selesaikan dulu. Bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi pembahasan kita sebelumnya. Berarti ketika ditambahkan 4, nanti kita kurangi 4 sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Kita kurangi 4 sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk menghilangkan 4 ini. Berarti nanti bentuknya seperti ini. 2X tambah 4 kurang 4 sama dengan 12 kurang 4. Jadi sebelah kiri kita kurangi 4. Sebelah kanan juga kita kurangi 4. Maka sisa 2X karena ini hasilnya 0. 4 kurang 4, 0. Dan ini 12 kurang 4 sisa 8. Ya. Jadi sisanya adalah 2X sama dengan 8. Belum selesai. Karena masih posisinya 2X. Nah, selanjutnya
tadi kita sudah bahas juga masalah perkaliannya, maka ini kita bisa selesaikan 2x sama dengan 8. Caranya tentu dibagi ya, caranya dibagi. Dibagi berapa? Ya dibagi 2, karena ini posisinya ada 2, koefisiennya ada 2 ya. Maka sebelah kiri kita bagi 2, sebelah kanan juga kita bagi 2. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisa X. 8 dibagi 2 sisa 4. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 4 ya. Oke, gimana bisa kalian pahami ya proses penyelesaian untuk persamaan linear. Nah, demikian pula cara penyelesaian persamaan 1/2x kurang 4 sama dengan 8. Nah, di sini ada pengurangan. Ini ya, ada 1/2x kurang 8, kurang 4 sama dengan 8. Jadi, kurang 4 berarti ini kita harus selesaikan dulu. Gimana caranya untuk kurang 4? Maka tadi pada ilustrasinya sudah kita buat. Kalau ada pengurangan 4 berarti kita tambahkan 4. Nah, jadi ruas kiri kita tambahkan 4 dan ruas kanan juga kita tambahkan 4 ya. Oke, deal ya. Kita tambahkan 4 nanti negatif 4 tambah 4 hasilnya 0, 8 tambah 4 hasilnya 12 ya. Sisa 1/2x sama dengan 12. Nah, 1/2x gimana cara penyelesaiannya? 1/2x tentu tadi sudah kita bahas juga, maka kita harus kalikan 2. 1/2x kali 2 sebelah kiri, 12 kali 2 sebelah kanan. Hasilnya seperti ini, x sama dengan 24. Baik, bisa dipahami. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 24. Jadi ini adalah cara menyelesaikan himpunan persamaan linear satu variabel dengan tipe soal yang berbeda-beda tadi ya. Oke. Nah, sekarang kalian coba untuk menyelesaikan persamaan berikut. Nomor 1, ini latihannya. Latihan silakan dikerjakan di bukunya. 1. Tentukan penyelesaian dari persamaan negatif 2x tambah 3 sama dengan 11. Tulis jawaban kalian. Ya, ini nomor 1. Nomor 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan 1/2x kurang 1 sama dengan 3. Ya, silakan dibuat. Ini ada 2 soal. Nah, ada lagi ya. Ya, silakan kerjakan di bukunya. Semoga kalian paham ya. Nanti bisa dikumpul ketika ada pertemuan tatap muka ataupun bisa kalian kirim ke WhatsApp. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, untuk poin yang ketiga tadi menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun dalam WhatsApp grup. Nah, terima kasih, semangat belajar ya. Walaupun di rumah, jangan lupa siapkan bahan-bahan pembelajaran. Ya, jika ada teman atau keluarga kalian tempat bertanya, silakan
bisa diajak belajar ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.